Selamat sore pemirsa TVRI semuanya. Selamat bertemu kembali pada acara Jogja Sehat kali ini dengan tema prokes di event keluarga pada masa pandemi. Kerjasama antara TVRI Jogja dan FKKMK Sehat. Ya, dan kali ini saya ditemani oleh dokter yang sudah tidak asing lagi, seorang dokter sekaligus budayawan Yogyakarta, yaitu Dokter Wigung. Sugeng Sonten. Sugeng Sonten. Kamas Dokter Wigung, apa Dokter kabar? Awalia. Selamat datang di acara TVRI Jogja Sehat. Matur nuwun, diberi kesempatan untuk bergabung. Ya. Apa ya? Kita nih mau ngobrol tentang apa ya sore hari ini ya? Tema kita kan berkaitan dengan satu event Lebaran. Lalu kemudian di mana event Lebaran itu ada saran dan anjuran untuk tidak mudik. Betul. Tetapi kan yang di dalam kota, yang satu wilayah itu ada kemungkinan untuk tetap mengadakan pertemuan. Besok pagi kan, event padahal sudah keluarga. lebarannya. Nah, Nah, itu momen yang sangat berharga untuk bisa saling silaturahmi, namun tetap dengan menjaga prokes. protokol kesehatan. Betul. Apalagi juga itu loh Mas, biasanya pada waktu event-event keluarga lebaran itu kan pada kumpul. Yeah. Nah, jadi sering digunakan sekaligus untuk acara pernikahan. Dados pundi nih. Ya. Padahal nak yo resort ditunda-tunda, masa pernikahan ditahan-tahan toh yo Itulah. Mas. Nah. Kalau untuk hal-hal yang lain barangkali masih ada pertimbangan-pertimbangan untuk dapat di planning lain waktu. Tapi kalau pernikahan itu kan ada kemungkinan masing-masing pasangan itu sudah punya. Nah, golek kan pojok tekan awar berdua tak golek ora enek. Golek malah ning kene berduaan nggih. Pangling po piye? Pangling kok Mbak Dani. Kan biyen zamane Sinten e? kuliah sok nganter-nganter lho. Wah, wong ditutup masker kabeh. Sinten? Sahabat kita Dokter Awalia. Nah, alhamdulillah apa kabar? Lah wis ora ketemu lho ya. Lama nganti lali to Mbak Dani. Nah, ayo Mbak Dani lenggah-lenggah ki adewe ngobrol-ngobrol ini. Beliau ini kan Ngobrol juga ini. selain dokter kan juga seni tari, seniman juga. Ayah penyanyi. ibunya juga seniman. Oh, nggih, top niku seniore. Wah, Top. Lah ini ngobrol lho. napa niki wau? Lah niki malah baru tanya Mas Wigung. Banyak yang pada tanya masalah prokes di masa pandemi untuk event keluarga lho Mbak Dani. Iki mau pula lagi rasan-rasan tentang adanya kemungkinan event keluarga kumpul di hari raya. Ya digunakan untuk apa saja, meskipun ada anjuran untuk tidak mudik, tapi kan tetap ada kemungkinan untuk kumpul keluarga. Mantan kok ya ditahan-tahan Nah, nek ini ya ora tadi iso. Mbak Lia, makanya saya nyari Pak Wigung. Nah. Ini kan ada calon klien, mumpung ini libur, mereka keluarga juga mengadakan job untuk membicarakan, mengkristalisasi agenda acara mereka gitu. Terus Bahasanya serem banget ya, kristalisasi. Nah, saya mengarahkan bagaimana Bu Dani kalau kita nanti akan begini begitu. Nanti protokol kesehatannya seperti apa? Lah saya mau konsul dulu ke Dokter Wigung, makanya tak cari. Lah kok malah ternyata baru rembukan seperti ini. Lah aku dhewe ki ya arep konsul Iya. Tadi kita kan merencanakan mau datangkan Dokter Iris Andono. Ya itu loh, dokter Iris, ahli epidemiologi. Yang piyayine ganteng gede dhuwur itu loh. Alah, konco kuliah riyen niku to. Adik kelas. Beliau itu kan Satgas Covid UGM. Wah, lah iki Ada apa ini kok potong padi? wah, langsung dirasani wis parah. Sugeng Sonten rame-rame. Monggo Matur nuwun. Menenggah. Piyayi kok gede dhuwur. Aduh. Niki gagah gede pendek, gagah gede dhuwur. Sugeng rawuh. Matur nuwun Kang Lancar Mas. perjalanan. Lancar. Sugeng Sonten Mbak Sugeng Lia. Sonten Mas Doni, Mas Adimas. Wigung, Diajeng. Maknyes ya. Mbak Lia mumpung ketemu ya, yang nanti-nanti ini beliau ini kan pakar epidemiologi. Iya, kedokteran masyarakat UGM dan beliau ini Satgas juga. Mas Riris, kita sedang berbicara untuk event keluarga. Event keluarga diantaranya jadi nanti juga mungkin menyangkut masalah
acara pernikahan. Ya. Saya punya Nah, kita punya dokumentasinya. video nih. Video Presani ini kita nanti Presani ya. yang Video. perlu dikoreksi apa Nah, Ibu ya? video Ya. tentang prokes nih. di Nah, ini perkawinan. Coba. ini semua tamu dengan jarak ya, memakai masker. Ya, semuanya. Lah, mantan dan orang tua ini sudah di PCR, Mas. Oke. 2 hari sebelumnya itu PCR. Delokkan. Ye, Nah. ye, ye, ye. Nah, lalu ini penataan juga sedemikian rupa sehingga social distancingnya tetap dipertahankan. terjaga, ya. Masker tetap Siap. kita pertahankan ya, Ya. kita anjurkan untuk selalu dipakai. Ini penataan meja dan kursi Pinjam Pirsani itu juga 1,5 meter lebih ini. Ye. Nah, MC-nya juga tetap maskeran. Wah, tambah ganteng. Nah, mic-nya pakai selubung ini. Hand Ya. sanitizer tetap kita gunakan. Cuci tangan tidak lupa. Ya. Masker Sohibul Hajat meskipun beliau juga sudah PCR. Ye, Mantan juga PCR. ye. Ya, jadi peraga-peraga inti kita PCR. Ini ketika panggih keduanya sudah PCR. Nanti dikoreksi kalau memang ini tidak benar. Pelayan-pelayan, petugas-petugas dengan masker semuanya. Mantan karena pertimbangan dokumentasi dilepas maskernya saat acara-acara khusus. Nah, ini tamu-tamu dengan face shield, dengan masker, jaraknya diatur sedemikian rupa. Bahkan orang tua di pelaminan pun tetap dengan menggunakan masker. Nah, itu Mas. Itu Apa, yang masukannya? sudah kita terapkan. Mungkin masih banyak Masih hal yang keliru atau gimana toh? Nah, Bahan evaluasinya. Ye, matur nuwun. evaluasi. Ini mungkin saya melihat ini sudah luar biasa, tapi mungkin saya mau cerita sedikit kira-kira sebenarnya prinsipnya apa, ya, terus bagaimana kita bisa memodifikasinya. ya. Ye. Jadi karena penularan COVID itu kan lewat droplet ya, udara, jadi memang sebisa mungkin kita harusnya menghindari kerumunan. Tapi toh acara keluarga, acara sosial itu memang kadang harus kita lakukan toh. Ada cara. Yang pertama sebenarnya sekecil mungkin orangnya, tapi mungkin tidak bisa toh. Nah sekarang kemudian kita lihat tempatnya juga, dan kemudian kita kenal ada rumus VDJ. PDJ. VDJ. Oh, Ventilasi, 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 durasi, durasi, dan jarak. jarak. Ye. VDJ. VDJ. Nah, kalau misalnya kita mau mengadakan acara yang di tempat yang ventilasinya tidak terbuka, durasi itu menjadi lebih penting. Kalau di tempat terbuka, jarak itu lebih penting. Oh. Jadi misalnya gini, kalau kita ada di dalam ruangan, AC, dimanapun kita berada, karena ini jadi satu kan, ada AC muter, orang itu kalau ada yang terpapar itu semuanya sama. Oh. Jadi sebisa mungkin kalau dalam ruang tertutup durasinya yang diatur. Maksimal berapa jam itu kok ruang tertutup? Ya sebenarnya nanti harapannya terutama yang datang dan tamu yang sebagian besar itu jangan terlalu lama. Ya, sebaiknya ya mungkin 15-30 menit itu sudah berganti. Orang Harus sempat ganti. dahar nu ya. Nah, Susah, susah. itu makanya kalau sakit, kalau acaranya di ruang tertutup sebaiknya pakai Bingkisan. hampers. Bingkisan. Sekarang namanya hampers ya. Iya, Iya. Nah, kalau di tempat terbuka itu kemudian yang menjadi perhatian itu lebih pada jarak. Karena kalau semakin dekat akan lebih mudah tertular dari Ya. kerumunan. Jadi sebaiknya kalau di tempat terbuka mungkin orangnya bisa lebih besar, kerumunannya, Jumlahnya lebih banyak. jumlah lebih banyak, kemudian bisa lebih lama, tetapi jarak harus diatur. Kendali jarak harus Minimal berapa ya? Ya, Mas Doni? 1,5-2 meter. Tapi kemudian dua-duanya itu harus tetap memakai Masker. masker, hand sanitizer, Kalau dan makan, jangan Heeh. bersentuh-sentuhan. Oh. Satu-satuan. Enggak konslet ya. Iya, nanti tidak ada efek lainnya. Boleh makan nggak Mas? Buka masker makan. Nah minum. itu jadi sebenarnya sebisa mungkin dihindari, terutama kalau makannya dalam jarak dekat ya, apalagi pakai ngobrol. Ngobrol. Jadi sebaiknya mungkin ketika makan dibikin tempat yang agak terpisah-pisah. Nanti ketika ada acara apa mungkin sedikit harus bersosialisasi ya baru
di tempat terpisah juga. Jadi mungkin ada tempat makan dan ada tempat bersosialisasi. Sebaiknya jangan dibuka maskernya. Iya. Lah kalau penari-penari, Nah, penari. penari-penari gambyong gitu tetap harus Maskeran. bermasker atau bagaimana ya itu ya? Iya, secara prinsip ya, karena kita tidak tahu apakah dia positif atau tidak. Jadi setiap alat diagnostik itu ada False, kesalahan. ada kesalahannya. Ada waktu di mana dia belum bisa mendeteksi virusnya. Apakah mungkin misalnya dengan mengatur jarak ya Bu Lia ya, antara manten, kemudian tamu, kemudian untuk hiburan penari itu ada jarak yang cukup, misalnya 5 meter dari tamu gitu. Yeah. Bolehkah yang di sini tetap masker, tamunya masker, kemudian yang untuk Penari entertain enggak, karena keperluan estetik begitu mungkin bisa dilepas gitu. Nah itu tadi, kalau di dalam ruangan, Nggak boleh. jarak tidak terlalu berpengaruh, tetapi durasinya. Itu yang menyebabkan sebaiknya jangan terlalu lama semua orang itu ada di dalam satu tempat. Lebih mengkaten Mas Megong. Tapi kalau memang kita kan, kalau saya sendiri ya kan mengutamakan safety-nya first kan. Jadi memang sebaiknya ya pakai masker. Pakai masker. Di tingkat yang lebih teliti lagi, penyelenggaraan acara-acara itu sebelumnya H-2 kadang-kadang dilakukan PCR atau swab antigen. Nah, kalau kemudian H-2 dilakukan PCR atau swab antigen, kemudian mereka kan kemana-mana nih, kita tidak tahu. Kecuali kalau setelah itu dikarantina di satu hotel, ya, terus kemudian ada acara di situ. Nah, itu bagaimana tinjauannya secara epidemiologis? Ya, tadi saya mengatakan bahwa meskipun sudah dites, belum tentu tesnya bisa menangkap dia positif atau tidak. Problemnya lebih pada ada keterbatasan kapan tes itu bisa menangkap virusnya. Kalau kita ini sebagai rata-rata ya, kalau kita sekarang hari ini terinfeksi, pada hari kelima itu keempat kelima baru bisa terdeteksi oleh tes PCR. Nah, kalau kita mengetesnya hari ketiga, sudah terinfeksi toh, ini belum bisa menangkap. PCR-nya belum bisa negatif. menangkap, tapi negatif. dia potensial menularkan. Pas hari mantannya bisa jadi menularkan. Yang hari keduanya. Iya, jadi lebih ya. misalnya yang terinfeksinya 5 hari sebelum manten toh. Hari ketiga kan dites. Ya toh? Belum kan, belum keluar. Tapi pas dari mantannya sudah bisa menularkan. hari kelimanya itu. Kan 2 hari sebelumnya. Sebelumnya kita sebelum seru sekali nih ada commercial break. Ada sesuatu yang lewat. Silakan, Mari monggo. kita perhatikan dulu yang lewat. Idul Fitri memutus golek surga.
Teruskan lagi dari perbincangan yang masih hangat. Gimana, Mas? Soyo seru. Soyo tenan iki. Tegang menegangkan. Ya, saya mau menambahin sedikit tadi ya, yang terkait dengan kalau sudah dites, katakanlah memang benar-benar negatif. 2 hari sebelum pernikahan, pergi kemana-mana, dan ketularan dalam waktu 2 hari itu. Pas hari pernikahannya dia belum bisa menularkan karena penularannya itu baru rata-rata ya. Tapi ini jangan dianggap kemudian 100% ya, karena itu rata-rata. Biasanya itu hari keempat kelimanya itu baru mulai menular. Jadi umumnya demikian. Tapi sebaiknya memang kalau sudah dites itu ya tidak kemana-mana atau tetap memakai masker. Menjaga terutama untuk manten, orang tua setelah tes PCR, kemudian beliau disarankan untuk di rumah saja. Betul. Itu jauh lebih aman. Kemudian kita menjaga jarak dengan tamu. Tetap harus ada. Dan sebaiknya memang keluarga manten itu juga menghindari sebanyak mungkin ketemu orang-orang dari luar. Itu penting ya. Kendali jumlah pokoknya. Betul. Kendali jumlah, jarak yang baik. Terus tadi mau nanya apa tadi yang city? Oh iya, mengenai city value. City value, city value itu apakah kita bisa mendeteksi dengan membaca itu seberapa menular, kemudian seberapa lama dia sebenarnya sudah menjalani sakitnya itu sehingga sudah mendekati akhir dari itu. Jadi city value itu sebenarnya dia kan cycle time. Kalau PCR tadinya dia itu bekerjanya kan dengan melakukan amplifikasi virusnya. Jadi ada fragmen virusnya yang diperbanyak oleh dia. Kalau virusnya itu sangat sedikit, mengamplifikasinya itu harus berkali-kali. Jadi city value-nya jadi semakin tinggi. Artinya jumlah virusnya, kopi virusnya itu lebih kecil. Kalau city value-nya sudah makin sedikit. Nah, itu yang kemudian dianggap ketika city value-nya sudah tinggi, maka dia sebenarnya ada di akhir fase infeksi. Tapi sebenarnya tinggi rendahnya city value itu tidak kemudian bisa dianggap sebagai dia sudah tidak menular atau tidak. Jadi lebih untuk menunjukkan bahwa dia sudah ada di durasi akhir, kalau tinggi durasi akhir infeksinya. Karena sebenarnya secara rata-rata periode infeksiusnya, penularannya itu tadi mulai hari kelima setelah infeksi sampai hari ke-14. Makanya kan karantinanya, isolasinya itu sekitar 10 hari setelah tes. Tesnya kan hari kelima bisa mendiagnosis. Jadi kalau dia positif dari pas tes itu, asumsinya dia sudah lebih dari 5 hari. Jadi ditambah 10 hari itu sudah tidak menular lagi. Sekarang mengenai Bu Lia, orang sudah pernah kena COVID nih ya. Orang sudah kena COVID itu kan ilmiahnya sudah punya antibodi yang bagus. Apalagi kalau katanya makin serem kenanya, makin tinggi juga antibodinya. Nah, terus kemudian vaksin itu juga merangsang tumbuhnya antibodi. Mengapa mereka yang sudah pernah kena dan divaksin itu juga masih harus masker, masih harus gunanya vaksin apa kalau kayak gitu? Nah, vaksin itu kan memberikan kekebalan. Cuman kekebalannya vaksin, kalau kita lihat itu kan ada yang namanya sekarang sudah kenal efikasi ya, kemanjuran. Itu kan ada yang 90%, ada kalau Sinovac itu 65%. Artinya kalau ada 100 orang divaksin, yang 35 ini masih bisa kemungkinan ketularan dan sakit. Meskipun kemungkinan menjadi lebih parah itu lebih kecil lagi. Karena dia sudah punya kekebalan. Tapi kan kalau dia sakit,
itu kan dia masih bisa menularkan. Masih toh. bisa Iya. menularkan. Sehingga kemudian dia masih harus tetap pakai masker. Nah itu. Ya, Dan tetap harus ya, tetap harus, pakai tetap harus. masker. Jadi- Yang sakit mungkin tidak terlalu merasakan Betul, penderitaannya, betul. Tapi yang bahayanya sekitarnya, kepada orang lain. karena ya masih serem ya, masih Betul, banyak. apalagi karena yang divaksin masih sedikit. Nah, Ya kan baru berapa persen ya? Kalau yang sudah 2 kali itu sekitar 2% dari Baru 2% total target. loh. Jadi kan baru petugas publik, pekerja seni dan beberapa ya lainnya. Nakes. Kalau inovasi-inovasi itu, misalnya kalau pengantin supaya tidak terlalu berkerumun tuh apakah sudah pernah ada inovasi-inovasi misalnya dari jarak jauh? ya, Ah. ya, kita pakai teknologi ya, Teknologi. virtual. Iya, virtual. iya. Jadi misalnya orang tuanya ada di Arab Saudi, Iya. kemarin juga kita pernah menangani itu, tidak bisa pulang ke Jogja karena dikarantina di sana. Iya, Lalu menyaksikan akad nikah anaknya itu dari pantauan virtual. Virtual, iya. Virtual. Beliau ikrar dengan Pak Naib dan sebagainya menyampaikan persetujuannya. Iya. Kemudian juga yang di dalam kota pun ada ketika sudah direncanakan sampai di hari hanya orang tuanya pas sakit, dua-duanya dikarantina di rumah sakit, tidak boleh keluar. Iya, Itu iya. juga kita jembatani dengan solusi virtual Iya. melalui teknologi itu. Sebenarnya itu sebuah opsi yang sangat luar biasa ya. Artinya dalam artian kita beruntung pandeminya itu ketika kita sudah punya teknologi Modern. tadi. toh. Tetap bersyukur ya. Iya, Wes iya, modern toh. loh. Nah, sejaman Saya biyen. ingat pertama kali ketika awal pandemi ada guru kami yang meninggal, kemudian kita punya ide untuk menyiarkan itu secara online agar yang Iya, betul. ingin Melihat. taksi ya, itu masih tetap bisa tanpa harus datang. Dan sebenarnya ini juga untuk manten itu bisa. Jadi mungkin ada opsi bagi yang diundang Ya. untuk apakah kerso datang ataukah cukup dari itu virtual. Yang diundang sedikit saja, Betul. tapi Tapi yang kemudian di YouTube. virtual. Betul, di betul. YouTube. Nanti tinggal kirim. Betul. Jadi nanti tinggal transfer saja. Transfer. Kirim Kualitas kado. acaranya, Pak. Jadi kualitas acaranya itu Betul. tetap dipertahankan. Betul. Dekorasi atau apapun Betul. cara kualitas, tetapi kuantitas tamu yang dikurangi. Betul. Gitu. Nah, ini Budayanya yang tetap budaya. ya. Betul. Kita harus tetap Nguri-nguri mempertahankan budayanya itu harus budaya. tetap. Jangan Iya. sampai misalnya kemudian karena gara-gara pandemi lalu tidak ada siraman, tidak ada panggih, Bila nggak- Iya, ketepe iya. panggih. kita kehilangan Momen kehilangan budaya. kekayaan budayanya. Betul, betul, betul. Jadi memang- kita tetap bisa mempertahankan budaya, nguri-nguri Iya. kebudayaan, tapi dengan teknologi bahkan kita bisa menjangkau lebih jauh, toh. Iya. Gitu. Saat Bisa itu sampai siarkan mana? virtual malah justru seantero dunia juga bisa Nah, melihat Bisa. teman-teman semua dari malah bisa dunia jagong manapun. toh. Iya. Kok ya virusnya itu kok yang ngenteni ketika kita itu sudah pinter Pinter ya. teknologi ya. Oh, sebenarnya tidak, tahun 1918 kan juga ada yang sejenis, toh. Oh, Tapi nggak seserem sekarang ya? Seserem sekarang karena Spanish flu itu korbannya estimasinya itu sekitar 50 sampai 100 juta. Oh. Penduduk dunia itu meninggal karena tapi pandemi. risiko kematian Spanyol. dari COVID ini apakah memang tertinggi dari Semua bagian sejarah. Betul. Karena teknologi juga ya, sistem kesehatan yang lebih baik, sistem pengendalian yang lebih baik kan secara rata-rata angka kematiannya hanya 1%. Oh. Dunia? Iya, secara dunia. Toh. Tapi kalau kemudian yang terkena sudah sampai 100 juta, padahal 100 juta itu baru sekian persen dari 7,8 dunia. miliar. Toh. Ya, toh. Tapi 1% dari 100 juta itu kan sudah 1 juta lebih. Sekarang sudah 1,5 hampir 2 juta yang meninggal. Yang meninggal. Dan ya. itu besar sekali. Dan masih berbahaya ya. Varian-varian baru tuh ya Pak Doni masih ada ya? Memang benar ya? Itu gimana Nah, varian baru itu? Iya. Varian India, Inggris. Jadi organisme melakukan mutasi itu kan sesuatu yang lumrah, wajar, natural. Karena bagian dari proses evolusi, beradaptasi dengan alam. Semakin sering virus semakin sering membelah diri, akan semakin mudah pula bermutasi. Jadi memang itu bagian dari alam, dari sisi virusnya sendiri ya. Iya. Itu kan cara dia untuk mempertahankan diri. Nah, kebetulan mutasinya itu jadi lebih cepat menular, ada yang lebih ganas, ada yang kemungkinan itu masih perlu pembuktian yang lebih kuat lagi, bisa menghindari vaksin yang ada.
Oh alah. Jadi kalau gitu ya. Jadi anu Keren vaksinnya ya. Beda ora. Heeh. Nah, tapi ini vaksin masih ini ya terus perlu tetap harus update terus iya. ya Update kita ya. terus. Gitu ya. Ya seperti sama polisi sama penjahat toh. Jadi saya Polisinya tambah pinter, kudu tambah pinter. penjahatnya juga tambah pinter kan. Itu selalu begitu. Harus balapan terus Balapan ya. terus. antara- Dan kematiannya juga masih berat ya. Maksudnya apa tingkat keparahan penyakitnya ya masih berat juga. Iya, tapi itu juga tergantung dengan bagaimana kita bisa mencegahnya. Nah, ambil contoh di India. India kan waktu kemarin merasa sudah aman, sudah menganggap sudah herd immunity, sudah karena vaksin itu. Terus mereka lockdown. 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 Ada kampanye politik, ada apa festival keagamaan yang Holi itu, yang apa pakai warna-warna itu, tepung warna itu kerumunannya luar biasa besar. Habis itu ada Kumbh Mela yang di Padusan di Sungai Gangga. Di satu tempat bisa sampai 5 juta. Nggak pakai masker, nggak pakai protokol kesehatan. Nah dan itu sebagainya. jadi banyak ya. Nah, jadi intinya untuk bisa mencegah yaitu tadi 5M. Sekarang tidak hanya 3M ya, tapi 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, Cuci tangan. mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Kecuali memang sangat penting tadi. Tak kira nek maling madat Mau limo. Nah, mau limo. Mengurangi mobilitas dan Ini mau menghindari kerumunan. limo yang baik. Mau limo medis itu ya. Mau limo medis itu. Nun sewu ini kepo Ya. saja. Kok ini yang COVID-nya itu kok tiba-tiba bujang kok ya di tahun itu, Kak. Dulu kok tidak rada-rada kepiye gitu, terus kok tiba-tiba kita harus terkondisi shock seperti itu. Dulu ini si virus kemana aja lu? Oh gitu. Iya. Jadi ya itu tadi karena virusnya itu dulu adanya di hewan katanya toh. Tapi karena manusia itu sering kemudian mencari hewan-hewan eksotis untuk dimakan, ketemu terus bisa melompat. Oh gitu. Baiklah, wah terima kasih sekali Banyak atas ilmu ini, Mbak. ilmunya ya. Jadi memang kita memang tetap harus menjaga protokol kesehatan di masa pandemi. jangan sampai lengah. Jangan sampai lengah, tetap mau limo, vaksin tetap, kemudian jaga semuanya ya, jaga jarak, kerumunan, dan tadi juga Dokter Doni sudah menerangkan. Jangan kehilangan Ya. semangat. Tingkatkan imun, Tingkatkan Tingkatkan imun. imun Ya, kita dengan menyimak dulu. bergembira. Oke. Yo kancan ning gisik gembira. Alera-lera banyune segara. Andian numpak prau layar. Dina minggu keh pariwisata. Alon praune wis tengah. Ya tiupya banyu winelah. Ora jemu-jemu karo mesem guyu. Ngilangake rasa mungkra lesu. Adik jawil jebul sore witing kelapa katon ngawe-awe prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe.